Ya Habibi ya Muhammad ya Rasul. Rukun solat ada 13, terbagi 3. Yang pertama disebutkan rukun qalbi. Ada berapa rukun qalbi? 1. Yang kedua rukun qauli. Ada berapa? 5. Yang ketiga rukun fi'li. Ada berapa? Berapa? Salah-salah sebut nih, nggak cukup rukun. Rukun fi'li ada 7 Ibu. Jadi satu-satu. Ini bukan. Coba. Tujuh. Di mana letaknya niat, Ibu? Di mana? Di hati. Yang wajib pada niat ada berapa? 3. Yang wajib pada niat? 3. Kalau 3 ini tidak ada, solat tidak sah. Solat yang pertama, apa yang pertama? Qasad. Yang kedua, ta'rad. Yang ketiga, ta'yin. Apa bunyi qasad? Usal, sengaja aku solat. Yang kedua ta'rad. Fardu. Yang ketiga solat yang pertama diwajibkan solat apa? Zuhur. Ini wajib. Qasad, ta'rad, di dalam hati. Di saat mulut mengucapkan Allahu Akbar. Kalau lengkapnya, usalli fardal zuhri arba'ah raka'atin. Apa lagi? Mustaqbilal adaan lillahi ta'ala. Jadi ini 3. Qasad, ta'rad, ta'yin wajib. Kalau itu sudah baru nanti kita baca syarat dalam surah Al-Fatihah. Kira-kira selama ini Ibu sudah lancar dalam hati? Paham niat? Ini semua kalau niat sempurna ini. Sengaja aku solat fardu insya zuhur 4 rakaat ikut imam karena Allah Ta'ala. Itu di dalam hati. Di saat mulut mengucapkan Allahu Akbar.
dan semuanya harus terdengar, Ibu. Allahu Akbar harus terdengar semuanya. Ini sudah paham kita. Yang ini wajib, yang lain hukumnya Tapi kalau membaca semuanya sunnah sebelum takbir. Contoh, usalli fardal zuhri arba'a rakaatin mustaqbilah qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu sunnah dan itu bukan niat. Walaupun banyak orang yang mengatakan itu nih. Ya. Sebab di Batam ini macam-macam saya tengok. Ada lagi ibu-ibu, termasuk jamaah kita juga, batal wudu. Sentuh suami istri katanya enggak batal wudu. Benar enggak itu ibu? Salah. Tapi ada. Saya bilang batal. Oh iya batal. Iya. Itulah perlu kita belajar ilmu fikih. Baru di dalam hati. Yang arti daripada ini kita ucapkan di dalam hati. Ini syariat. Dan kapan kita mengamalkan murakabah dalam niat? Di saat mengatakan lillahi ta'ala. Coba Pak Hanafi baca niat lu. Sengaja. Usalli lu. Pakai mic. Jangan baca. Coba. Bismillah. Dalam hati artinya apa? Sengaja. Belum. Tinggal satu. Tinggal satu. Tidak sah salat. Oke, coba. Sengaja aku salat. Asar. Karena Allah Ta'ala. Antara syariat dengan hakikat tidak bisa dipisahkan. Masih ingat ibu-ibu kajian kita mustaqbilah kiblati adaan makmuman lillahi. Lafaz syariat. Asy-syari'atu aqwali kata Rasulullah. Syariat itu ucapanku. Usalli fardal zuhri arba'a rakaatin mustaqbilah qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Bisa dalam hati sengaja aku solat zuhur 4 rakaat ikut imam dengan Allah Ta'ala. Dengan Allah. Jadi selama ini kita mengatakan karena Allah Ta'ala. Sah solat dua-duanya sah. Bedanya kalau karena makam syariat. Kalau dengan itu makam hakikat. Allah pandang ke situ ibu-ibu. Yang Allah pandang hati, bukan zahir. Allah pandang hati, tidak pandang zahir. Paham ibu-ibu? Paham? Selama ini kita mengatakan apa? Karena Allah Ta'ala. Jadi kalau diubah boleh. Sah solat, sah. Dua-duanya sah. Sebab ini tidak ada kaitan. Mau baca atau tidak, solat tetap sah. Baca dapat pahala sunnah. Tak baca, tak dapat pahala sunnah. Kalau kita baca karena Allah Ta'ala, dapat pahala sunnah juga. Itu makam syariat. Kalau kepingin bersama Allah, maka dalam hati sebutannya dengan Allah Ta'ala. Paham ibu? Ada pertanyaan? Sampai di sini? Tanya aja Bu. Tanya Bapak. Dah. Apa? Ada. Kalau enggak langsung kita lanjut. Lanjut dulu. Usalli apa artinya? Sengaja aku solat. Aku dalam solat ada berapa tempat? Bacaan aku.
Selain usalli di mana lagi yang kata-kata aku? Ini wajah tu. Lagi. Di asyhadu alla ilaha illallah, sunat melihat ke sini. Jadi di saat membaca syahadat, dari takbir hingga salam mata di tempat sujud. Itu khusyuk dalam pandangan syariat. Kapan mata boleh pindah dari tempat sujud? Di saat membaca asyhadu alla ilaha illallah. Lihat ke sini. Hingga akhir bacaan tahiyat, mata disunahkan melihat di telun. Aku bersaksi. Maka dalam tasawuf mulai dari usalli ada 3 tempat, ibu-ibu. Berapa tempat? 3 tempat. Yang pertama pandangan syariat, tubuh. Ingat syariat itu tubuh zahir. Sengaja aku solat. Aku dalam pandangan syariat berarti letaknya di tubuh. Timbul pertanyaan, tubuh ini kalau tidak ada ruh bisa solat enggak dia? Tidak. Hidup pun tidak ada. Maka aku tingkat kedua, dia letaknya pada ruh. Letaknya pada ruh. Atau juga disebut dengan sifat. Disebut dengan sifat. Sifat apa? Sifat apa? Sifat ma'ani. Hayat, hidup. Baru ada kudrah, iradah, ilmu. Melengket pada hayat. Sama basar kalam. 6 sifat ini dia melengket kepada hayat. Adanya hayat, adanya kudrah, iradah, ilmu, sama basar kalam. Membicarakan tentang ruh beda dengan tubuh, beda dengan hati, ibu. Kalau tubuh melakukan, kalau hati mengingatkan, kalau ruh merasakan. Usalli sengaja aku solat, merasakan kita kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama basar, itulah aku. Dan aku yang ketiga adalah letaknya pada sir. Ini bukan lagi wilayah kita. Ini bukan lagi wilayah kita. Sir ini ma'rifat. Wilayah kita antara tubuh dengan ruh. Itulah makna usalli. Sengaja aku solat. Aku yang mana? Aku tubuh yang angkat tangan ini berarti syariat. Syariat. Tubuh. Aku pada ruh dan aku pada sir. Kemudian usalli farba. Farba ini apa maknanya? Wajib. Berapa waktu wajib solat? 5. Kenapa ada farba di sini 5 waktu itu? Solat yang lain ada enggak farba? Solat sunnah enggak ada farba. Maka kalau dalam solat sunnah 2 saja niatnya yang wajib. Qasad dan ta'yin. Sengaja aku solat ba'diyah isya. Sudah sah. Enggak kita sebutkan sunnah, enggak mengapa. Kalau dalam solat sunnah mutlak 1 saja. Tahu sunat mutlak ibu kan? Sunat mutlak itu solat suka hati. Berapa rakaat terserah. Allah dalam hati sengaja aku solat. Udah. Karena Allah Ta'ala. Itu namanya solat mutlak. Sunnah mutlak. Oh saya mau 44 rakaat. Oh saya mau 7 rakaat. Sekali salam. Silahkan. Zuhri. Zuhri. Sengaja aku solat fardu zuhur. Karena zuhur ini awal solat yang diwajibkan oleh Allah. 4 rakaat.
Kenapa zuhur 4 rakaat? Kenapa zuhur 4 rakaat? Karena tubuh kita terdiri dari 4 anasir. Air, api, angin, ini tubuh jasmani, tubuh yang zahir. 4 dia. Air, api, angin, tanah. Solat asar ganti lagi. Usalli fardal asri arba'ah juga. Asar 4 rakaat juga. Kenapa solat asar 4 rakaat? Karena pada solat asar itu 4 rakaat itu mengisyarahkan diri yang batin. Ada diri yang zahir, ada diri yang batin. Diri yang zahir tubuh, air, api, angin, tanah. Diri yang batin mana? Dari 4. Wujud, ilmu, nur, syuhud. Wujud, ilmu, nur, syuhud diartikan wujud itu zat, ilmu itu sifat, nur itu asma, syuhud itu af'al. Keempat-empat ini juga disebutkan dengan sifat ma'ani. Paham ibu-ibu? Paham? Ini kita kan udah lama kaji di Musalah Al-Muttaqin. Kenapa maghrib 3 rakaat? Karena di dalam diri insan 3 cara sampai kepada Allah. Yang pertama musyahadah, yang kedua muraqabah, yang ketiga adalah hakul yakin. Berapa caranya? 3. Musyahadah, muraqabah, hakul yakin. Kenapa Isya 4 rakaat? Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Kenapa subuh 2 rakaat? Menerangkan kepada kita tajalli zat dan sifat. Tajalli sifat dan zat. Itu rahasia daripada ucapan yang kita lafaz selama ini. Udah pernah dengar apa belum, Bu? Belum. Udah berapa tahun kita lafazkan ini? Udah puluhan tahun. Mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Hadap kiblat ini tubuh menghadap kepada Ka'bah. Berarti tubuh menghadap Ka'bah. Maka di saat takbir tangan ke kiri. Sunnahnya menutup hati sebelah kiri, Ibu. Kenapa mana yang lebih baik, kiri dan kanan? Kanan kan? Waktu kita tawaf Ka'bah itu, Ka'bah sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Kiri. Ka'bah memang petak. Memang petak dia. Dia petak. Maka tawaf itu dia bulat. Kenapa tawaf itu bulat? Mengisyarahkan bahwa Allah itu tidak bisa ditunjuk. Bisa enggak kalau bulat itu? Kita tunjuk. Mana pojok-pojoknya? Enggak ada. Kalau 4 ini ada sudutnya kan? 1, 2, 3. Itu suara jam tu, jam bohong itu. Lewat 5 menit. Dia cepat 5 menit. Kenapa tawaf sebelah kiri? Karena hati kita sebelah kiri. Nah, kiblat Ka'bah itu kiblat tubuh. Ka'bah itu kiblat tubuh. Jadi kiblat tubuh itu Ka'bah.
Yang kedua, kiblat hati. Qalbul mukmin baitullah. Kiblat hati kepada Allah. Maka kita waktu tawaf itu ke kiri. Kiblat ruh yang ketiga. Kemana kiblat ruh ini? Merasakan dipandang oleh Allah. Kiblat sir. Memandang Allah. Dua ini, ruh, sir, belum kita capai. Capai saja yang kedua. Kiblat tubuh menghadap Ka'bah, kiblat hati mengingat Allah. Bagaimana mengingat Allah? Itulah muraqabah. Yakin di dalam solat Allah melihat kita semata-mata. Ada pertanyaan? Pak Boy ini bingung nggak? Nggak bingung kan? Bingung sedikit ya, karena baru dengar apa? Oh gitu, nanti aja tuh. Oh gitu ya. Nggak apa-apa, nanti saksikan kembali dalam YouTube kita. Zuhur itu kenapa 4 rakaat? Karena tubuh kita terdiri dari 4 anasir. Air, api, angin, tanah. Kenapa asar 4 rakaat? Karena terdiri tubuh yang batin daripada 4 anasir. Tubuh yang batin daripada 4 wujud. Wujud itu zat. Wujud itu apa? Zat. Ilmu, sifat. Nur, asma. Syuhud, af'al. Gimana Pak Boy ini? Hah? Nggak paham, jangan berhenti. Karena baru sekali kita dengar. Nanti kalau udah sering kita dengar seperti rukun agama. Dulu bingung-bingung kan? Udah berulang-ulang kali. Insya Allah paham. Sekedar tahu. Yang di sini dipraktekkan. Di sini dipraktekkan menghadap kiblat. Paham ibu-ibu? Ada pertanyaan? Apa lagi? Ada pertanyaan ibu-ibu? Apa? Sebelum apa? Sifat ma'ani dalam diri kita 7. Kudrah, kemampuan, iradah, keinginan. Bisa enggak kita berkeinginan tanpa ada iradah Allah? Sengaja aku solat dalam hati, itu iradah, keinginan. Keinginan kita solat, angkat tangan, ini kudrah. Ya, berarti itu mengingat sifat. Sebenarnya 7 sifat itu bukan diingat, dirasakan. Maka kita sering menyampaikan, sholat tubuh itu 13 rukunnya. Sholat tubuh 13 rukunnya. Rukun qauli di tubuh, rukun fi'li di tubuh, rukun qalbi yang ada di dalam hati. Ini syariatnya tubuh. Hati meyakini, hati teringat, merasakan dilihat oleh Allah.
Murakabah. Apa murakabah? Yakin di dalam kehidupan kita, di dalam ibadah, kita dilihat oleh Allah. Itu hati. Di mana letaknya? Di hati. Merasakan kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Yang merasakan itu bukan hati, tapi ruh namanya. Apa? Ruh namanya. Ruh, hati, akal, nafsu, beda nama, hakikatnya satu. Ketika kita berfikir disebutkan akal. Ruh itu disebutkan akal ketika berfikir. Mengingat dengan dah. Di saat mengingat dengan hati, ruh itu dikatakan qalbun. Di saat ruh berkeinginan makan, minum, dan sebagainya atas nama keinginan-keinginan, disebutkan nafsu. Pada hakikatnya satu jua namanya, ruh. Paham ibu-ibu? Jadi sifat ma'ani, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, kita rasakan. Yang merasakan itu ruh. Kalau hati, dia mengingat. Zikir, ala bizikirillahi tatmainul. Bukankah dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang? Zikir itu dalam hati. Kalau di lisan itu namanya sebutan. Disebutkan zikir syari. Sebenarnya bukan zikir. Tapi dia untuk membantu hati. Disebutkan zikir. Namanya zikir syari. Yang sebenarnya zikir seperti dalam Al-Quran. Di dalam hati. Hati mengingat Allah itu disebutkan zikir kalbu. Tariqat namanya. Di saat merasakan kehadiran Allah. Bagaimana pemahaman merasakan kehadiran Allah? Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kita rasakan. Itu disebutkan zikir ruh namanya. Zikir apa? Zikir ruh. Merasakan itu namanya zikir ruh. Paham ibu-ibu? Yang dicabut hayat. Apa yang dicabut? Hayat. Ketika hayat dicabut, semua ikut itu. Kudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam ikut. Betul enggak? Betul Pak? Ada enggak ilmu bagi orang yang mati? Tidak ada. Ada enggak basar, penglihatan bagi orang mati? Tidak ada. Ruh itu dicabut bahasa syariat. Ruh itu dicabut bahasa. Ruh orang mukmin bukan dicabut. Siapa bilang dicabut? Malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa. Itu bahasa syariat. Malaikat Israel itu satu orang. Tetapi Allah menciptakan dengan bentuk persis sama seperti Israel. Ratusan ribu. Maka malaikat Israel ada di Arab, ada juga di Indonesia. Bukankah Israel satu orang? Israel cuma satu. Tapi yang diciptakan persis kembaran Israel itu sangat banyak. Itu kalau kita baca kitab Daqaiqul Akbar, itu diceritakan ciri-ciri malaikat itu sangat luar biasa. Kalau kita ingat itu sangat ngeri, Pak. Rambutnya itu dari atas hingga ke bawah. Matanya itu penuh. Kalau kita bayangkan, Pak, tidak sanggup kita tengok kalau betul-betul nampak, Pak. Kita jangankan malaikat Israel,
Orang sudah mati nampak, itu pakai lari. Ruh orang mukmin itu bukan dicabut, Di saat malaikat Israel ingin mencabut ruh orang mukmin, ingin mencabut, lewat mana dicabut? Lewat mata. Tidak bisa keluar amalan mata. Mata ini melihat Al-Quran kitab. Wahai malaikat Israel, tidak ada jalan bagimu dari mata. Karena mata ini baca Al-Quran. Tak bisa. Lewat telinga. Telinga ini mendengar zikir, mendengar lantunan Al-Quran, mendengar nasihat, mendengar kajian ilmu. Tak bisa juga. Lewat lisan. Lisan ini berzikir. Lisan ini membaca Al-Quran, salawat, memberi nasihat. Tak bisa juga. Lewat tangan. Tangan ini memberi sedekah. Tangan ini mengusap kepala anak yatim. Maka waktu santunan anak yatim, usap kepala itu. Yang perempuan di atas jilbab. Lewat kaki. Keluar amalan di kaki. Kaki ini 1 bulan 2 kali ikut majlis ilmu di Musala Al-Muttaqin. Tak ada jalan juga. Akhirnya malaikat Israel pulang kepada Allah. Ya Allah, tidak ada jalan bagi hambamu itu. Apa kata Allah? Singkat aja. Wahai Israel, tulis namaku di telapak tanganmu. Perlihatkan kepada ruhnya. Bukan tubuh, Pak. Tubuh bisa melihat enggak ketika sakratul maut? Tidak. Yang melihat adalah ruh. Ruh yang memiliki basar. Ruh yang memiliki Di saat ruh diperlihat nama Allah di telapak malaikat Israel, ruh itu cinta kepada pemilik nama. Sebab ruh pernah bertemu dengan Allah. Yang bertemu dengan Allah, tubuh atau ruh? Ruh. Nah, di saat saya menulis umpamanya, apa saya tulis di sini? Umpamanya saya tulis Pak Khaidir. Jangan mengingat. Orang ini berpikir Pak Khaidir mau dicabut ruh mereka Israel. Makanya ketawa. Betul enggak? Saya tahu ketawa ini ke situ pemahamannya. Bukan. Di saat baru saya katakan Pak Khaidir, menulis Pak Khaidir tulisan ini atau itu. Di saat saya mengatakan menulis Pak Khaidirnya yang mana? Itu. Di saat ruh melihat nama, ruh itu teringat kepada sang pemilik yang dulu dia pernah bertemu, yang dulu dia pernah saksi. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala syahidna, benar kami menyaksikan. Maka penyaksian terhadap Allah itu ruh. Musyahadah namanya. Merasa dilihat oleh Allah, muraqabah namanya, hati. Paham ibu-ibu? Di saat ruh melihat nama, langsung keluar ruh. Langsung keluar. Karena dia rindu dengan pemilik nama. Maka nanti ketika berzikir, tanamkan nama Allah di dalam kalbu. Dan kalbu itu juga disebut dengan ruh. Kalau di dunia kita mengenal Allah, di akhirat pasti mengenal Allah. Kalau di dunia buta, wa man kana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini buta, maknanya buta mata hati, buta, ruhnya buta. Kenapa buta? Karena berpenyakit dengan penyakit nafsu. Maka dia di akhirat lebih buta lagi dan lebih tersesat jalan. Maka kenapa kita tidak pernah membuka kajian tentang sabar? Sabar itu, belajar sabar itu bukan umur kita lagi. Itu umur anak-anak SD belajar sabar. Kita sudah ratusan ujian yang kita hadapi dengan
Sekarang yang perlu kita belajar, perlu kita pahami, perlu kita amalkan, perlu kita tetapkan dan kita rasakan syariat di tubuh kita, tarekat di hati kita, hakikat pada ruh kita. Itu yang perlu kita latih setingkat umur kita. Tawakal. Kalau kita sudah memahami murakabah, musyahadah, sifat ma'ani kita rasakan, semua itu lengkap ibu-ibu. Semua itu lengkap. Ada pertanyaan lagi ibu-ibu? Ya. Oh, banyak kali ya. Yang pertama, di mana yang lebih fokus yang pada tempatnya ketika taruh tangan kita. Ada di pusat, ada di sini, ada di sini. Pertama. Yang kedua, bagaimana dengan tabel mikro? Harus batas ujung jempol kita mengenai ujung telinga. Yang kedua, yang ketiga, ketika kita membaca tahiyat, bagian memandang, bagaimana dengan kita baca salam, pandang kita menghadap kiblat. Pandang kita menghadap kiblat. Ya, ketika kita salam. Waktu tahiyat, ya. Juga setelah mau salam, kita menghadap kiblat, pandangan. Jadi pertanyaan yang pertama mengenai letak tangan ketika takbiratul ihram, di pusat, di dada atau sebelah kiri. Yang terdapat dalam mazhab Syafi'i cuma satu dari tiga itu. Dalam mazhab Syafi'i nggak ada di sini tangan, nggak ada juga di pusat. Yang ada dalam mazhab Syafi'i dua, yang saya temukan dalam kitab. Yang pertama di antara pusat dengan dada, di tengah berarti. Allahu Akbar. Yang kedua sebelah kiri, Allahu Akbar. Hikmahnya menutup hati dari gangguan syaitan. Yang kedua, ketika takbiratul ihram mengangkat tangan hukumnya sunnah. Disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in, syarahnya I'anatul Talibin, atau dalam kitab Sirus Salikin, atau dalam kitab Sabilal Muhtadin. Sunnah mengangkat tangan dalam mazhab Syafi'i ibu. Ini berbetulan ini dengan apa nih, pentil telinga. Sejajar begini. Ini sunnahnya, bukan begini. Kalau begini tidak mendapat pahala sunnah, kesempurnaannya nggak dapat. Satu begini pendapat. Satu lagi begini, sejajar dengan bahu. Tangan dibuka agak renggang pertengahan. Nggak ada yang begini, nggak ada begini. Allahu Akbar. Begini. Itu tidak dapat kesempurnaan sunnah. Jadi mengangkat tangan begini. Ada orang begini juga waktu takbir Allah. Ada. Macam-macam kalau dalam takbir itu. Yang ketiga, di saat tahiyat itu yang disebutkan dalam kitab cuma dua tempat pandangan. Di tempat sujud dan di fil alamina innaka hamidum majid. Kembalikan lagi mata ke tempat sujud. Baru assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau melihat ke depan, tidak ada pembicaraan anjuran melihat ke depan. Kalau melihat bagaimana? Sah solat? Solat tetap sah. Yang sunnahnya cuma dua. Melihat di telunjuk, melihat di tempat sujud. Walaupun kita solat di depan Ka'bah, sunnah melihat di tempat sujud. Mayoritas pendapat ulama, ada juga ulama yang mengatakan, kalau solat di depan Ka'bah, kita boleh melihat ke Ka'bah. Tapi saya lebih condong pendapat yang melihat ke tempat sujud. Setelah salam, ada yang membuka telapak tangan. Itu gimana?
disebutkan di dalam beberapa kitab itu termasuk bid'atun qabihatun, bid'ah yang sangat tercela, tidak ada dasarnya. Oh, buka pintu surga, tutup pintu neraka. Emang tangan ini bisa tutup? Banyak, tapi kita jangan menyalahkan. Sah salat sah, tapi meninggalkan perkataan itu, perbuatan itu lebih baik. Kenapa? Karena tidak ada anjuran dalam fikih salat, termasuk perbuatan yang keji, bid'atun qabihah. Ya. Oh. Apa itu yang sehari-hari katakan atau terutama atau yang zikir yang lain? Afdalul dzikri fa'lam annahu, dalam Al-Quran dan hadis Nabi afdalu qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Dalam Al-Quran zikir yang paling afdal la ilaha illallah. Dalam hadis zikir yang paling afdal yang aku zikirkan dan Nabi sebelumku la ilaha itu zikir lisan. Di antara puluhan ribu zikir yang paling afdal untuk lisan, zikir syariat la ilaha kalau zikir hati yang lebih utama Allah, Allah, Allah. Paham ibu-ibu? Nah, berarti zikir yang paling utama apa? Zikir yang paling utama apa? Tergantung tempat. Syariat la ilaha illallah. Tarekat hati Allah, Allah. Paham ibu-ibu? Maka nanti ketika kita berzikir mulut la ilaha illallah, hati bagaimana? Allah, 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 Allah. Sebab zikir hati mengingat Asmaul Husna. Sudah habis pertanyaan? Nah, ini sudah paham kan? Apa Pak Edir? Oh. Hati yang balik, hati yang cantik, hati yang mati. Bagaimana cara definisinya? Hati oleh ulama tasawuf membagi 3 kriteria hati. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan waman atallah biqalbin salim. Orang-orang yang dapat bertemu dengan Allah itulah orang yang hati yang salim. Yang pertama, hati itu ibu-ibu kriterianya qalbun marid, hati yang berpenyakit, sombong, riya, lalai. Allahu Akbar, teringat pekerjaan-pekerjaan. Itu namanya qalbun marid, hati sedang berpenyakit. Penyakit hati macam-macam ibu. Termasuk lalai itu penyakit hati. Karena lalai hati dalam solat itu hukumnya haram dan berdosa dalam pandangan tasawuf. Yang kedua, qalbun mayyit. Karena hati tidak pernah dizikirkan, maka jalan untuk kita sampai kepada Allah 3. Yang pertama zikir, yang kedua salawat, yang ketiga suhbah arifin, rabitah kepada mursyid yang kamil mukamil, seperti makalah kita malam ini rabitah. InsyaAllah ke depan kita sampaikan kajian rabitah. Malam ini enggak cukup waktu. Rabitah itu ibu-ibu, nanti sebelum berzikir kita pandu, nanti katakan dalam hati. Nanti waktu saya sampaikan ikut. Wahai ruhaniyah guruku Abuya Syekh Haji Amran Wali, tolong bantu zikirku agar dapat mengenal Allah. Itu namanya rabitah. Ingatan hati kepada guru sebelum beribadah. Qalbun mayit, hati yang mati. Karena hati sudah banyak penyakit-penyakit hati, menjadilah hati yang mati. Hati yang mati juga makan makanan yang haram. Sedangkan makan makanan syubhat, hati menjadi gelap. Qalbun marid yang pertama.
Yang kedua, qalbun mayyit, hati sudah mati. Nasihat tidak terima lagi. Hidayah tidak sampai lagi. Seperti orang-orang yang kita ajak masuk Islam. Ajak solat, tidak mau solat dia. Hatinya antara dua. Kalau bukan berpenyakit, mati. Yang ketiga yang paling baik, qalbun salim. Hati yang sejahtera. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, pada satu hari, la yanfa'u malun wala banun. Harta tidak bermanfaat, anak tidak bermanfaat. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang yang mendatangi kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Maka dalam tasawuf itu memperbaiki hati dan menghidupkan hati dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab wa ilahil marji' wal ma'ab.